Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda. Dan tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Perburuan Pusaka Jati Ingsun. Sesungguhnya Ki Gendeng Sekarat mempunyai suatu impian yang entah kapan bisa terlaksana. Impiannya yaitu hanya sebatas ingin mempelajari ilmu gaib dan mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding dengan manusia lain. Bisa menolong orang tanpa pamrih dengan ilmu kesaktiannya. Bukan ilmu matematika, ilmu biologi ataupun ilmu kedokteran yang kebanyakan dicari orang di zaman sekarang. Melainkan Ki Gendeng Sekarat ingin mempelajari suatu ilmu gaib yang bisa untuk menolong sesama, berinteraksi dengan makhluk gaib dan lain-lain di jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu guru ke guru yang lain telah dijalaninya, tapi belum tercapai keinginannya. Entah mau kapan waktu itu tiba, Ki Gendeng Sekarat pun tidak tahu. Setiap ada informasi guru yang handal, guru sakti, guru kejawen ataupun kiai, entah itu berada di puncak gunung ataupun di curamnya lembah, pasti dia datangi. Dari puasa yang biasa sampai dengan puasa tidak makan dan minum, itu pun ia jalani. Sungguh bulat tekad Ki Gendeng Sekarat. Di saat sepinya malam, ia selalu termenung sendiri dan berkata-kata dengan sendirinya bak orang gila. Tapi belum ketahuan. Gumaman Ki Gendeng Sekarat terucap. Badan kurus karena banyak tirakat. Mengapa ilmu yang saya cari belum juga saya dapat dan bisa saya buktikan keampuhannya? Jimat atau pusaka dari batu kerikil sampai batu cor saya miliki. Dari keris combong, keris semar mesem sampai pedang panjang saya punya. Dan kitab Stambul juga saya punya. Mengapa semua barang-barang itu tidak bisa saya buktikan keampuhannya? Desis Ki Gendeng Sekarat dalam hati. Beberapa tahun kemudian, Ki Gendeng Sekarat belajar ilmu gaib di puncak Gunung Cendana kepada seorang kiai atau ustadz. Selain mengajarkan ilmu gaib, beliau juga mengajarkan ilmu agama sebagai dasar pencapaian suatu ilmu dan sebagai dasar keimanan sang murid agar kelak segala ilmu yang diajarkan dapat berguna dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Setelah beberapa bulan menimba ilmu dari sang guru, Ki Gendeng Sekarat pulang ke kampung halaman dan siap mempraktekkan ilmu yang telah ia pelajari. Pada malam Jumat Kliwon, Ki Gendeng Sekarat berniat mengadakan ritual penarikan benda pusaka tanpa ditemani siapapun di sebuah pohon beringin yang terkenal angker di kampungnya. Waktu menunjukkan jam 12 malam, ritual penarikan benda pusaka pun dimulai dengan wirid dan bacaan-bacaan yang telah dipelajarinya di Gunung Cendana. Selang beberapa jam kemudian, datanglah sesosok hitam legam tinggi besar mendekati Ki Gendeng Sekarat. Dengan perasaan ngeri yang teramat sangat, ia hanya pasrah apa yang akan dilakukan sesosok hitam legam tinggi besar tadi. Ladalah, sosok hitam legam besar tadi rupanya hanya numpang lewat, tidak berbuat apa-apa. Sehingga legalah perasaan Ki Gendeng Sekarat. Untuk selanjutnya, datanglah sesosok wanita memakai pakaian putih berambut panjang, menari-nari sambil melontarkan senyuman seperti wanita nakal, dan melepaskan pakaian satu persatu, sehingga nampaklah dengan jelas segala apa yang menjadi rahasia wanita terbuka semua. Dengan keringat yang mengucur deras dan badan yang gemetaran, Ki Gendeng Sekarat bertanya, "Kalau Anda siluman atau jin, mohon pergi, jangan goda aku yang masih normal. Kalau memang Anda manusia, silahkan keluarkan tanda pengenal KTP atau SIM Anda." Dalam keadaan seperti itu aja Ki Gendeng Sekarat masih nampak bercanda. Dasar gendeng. Mungkin karena tidak ingin identitas wanita tadi terbongkar. Tanpa pamit, wanita itu menghilang bak disapu angin puting Mbah Biyung. Wele, ada-ada saja demi zaman sekarang. Bersamaan menghilangnya wanita tadi, muncullah seberkas cahaya kemerah-merahan di dalam pohon beringin. Dan muncullah sebuah keris warna kuning dengan luk 7. Dan dengan cepat, Ki Gendeng Sekarat berniat mengambilnya, tapi dilarang oleh suatu sosok yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. "Nak Mas,
jangan kamu ambil pusaka itu, karena belum waktunya untuk keluar dan dimiliki oleh manusia. Maka bersabarlah nak mas. Sekarang pulanglah dengan membawa daun pohon beringin ini, dan buntalah dengan kain putih. Selang 3 hari daun itu akan berubah menjadi pusaka yang nak mas minta. Sesuai petunjuk yang diberikan penunggu gaib tadi, Ki Gendeng Sekarat pulang dengan gembira sambil senyum-senyum sendiri, sebagai tanda kepuasan bahwa ilmu yang didapatnya di Gunung Cendana telah terbukti dan ampuh. Walau perasaannya tidak enak dan bertanya-tanya, apa mungkin daun bisa berubah menjadi sebuah keris? 3 hari telah berlalu, Ki Gendeng Sekarat membuka kain putih yang berisi daun pohon beringin. Dan apa yang terjadi? Ternyata daun tetap daun dan bukan sebuah keris. Aduh, aku tertipu oleh jin penunggu pohon beringin, kata Ki Gendeng Sekarat dalam hati. Tidak puas dengan kejadian yang lalu, Ki Gendeng Sekarat mulai mengadakan terawangan tentang benda pusaka yang berada di dalam masjid. Tergambarlah sebuah pusaka berbentuk tasbih di tengah-tengah pengimaman masjid. Pada malam Selasa Kliwon, mulailah Ki Gendeng Sekarat melaksanakan sholat hajat dan membaca wirid sampai beribu-ribu kali. Dan terdengarlah seseorang mengatakan, "Nak mas, apa yang kamu cari?" "Benda pusaka yang berbentuk tasbih di tempat ini, Eyang." "Untuk apa, Ngger?" "Untuk kesaktian, bila tasbih itu mempunyai kesaktian dan keampuhan." "Kamu tahu tidak, Ngger, pusaka yang ampuh dan sakti itu bagaimana?" "Tidak tahu, Eyang." "Pusaka yang ampuh dan sakti adalah hatimu sendiri. Maka Angger harus percaya dengan kata hatimu bahwa Allah akan memberikan apapun kepada kita apabila kita meminta dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan semata, bukan karena pamrih. Dan berbaktilah pada kedua orang tuamu, Ngger. Sayangi dan rawat mereka. Niscaya akan bertambah dikdaya, linuwih, dan sempurna ajik saktianmu. Kamu akan weruh sadurunge winarah lan digurui wong akeh. Pusakamu telah menunggu di rumah. Anak dan istrimu yang selama ini telah kamu tinggalkan, merekalah pusakamu yang sesungguhnya. Pusaka yang akan kamu bawa sampai akhirat nanti, bahkan di kehidupanmu yang kedua." Eyang ini bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan. Bahkan sampai akhir hidup Eyang pun, Eyang belum bisa menghatamkan ajaran Gusti Allah yang tersurat dan tersirat di muka bumi ini. Percayalah, Eyang bukan jelmaan bangsa jin yang ingin mengusik ketenangan doa dan wiridmu, Ngger. Semasa hidup, Eyang berusaha menjaga diri ini agar selalu bisa berbuat baik. Hati dan pikiran kita harus bersih. Di zaman Eyang pun banyak godaan dan cobaan seperti zamanmu sekarang ini. Eyang mempunyai istri dan anak-anak yang harus Eyang jaga. Eyang cukupi kebutuhan hidup mereka. Eyang ajarkan budi pekerti dan ajaran Kanjeng Rasul. Eyang juga sehari-hari bekerja mengurus sawah dan menanam palawija. Tidak hanya diam saja dan berzikir terus-menerus tiada henti. Hingga saat Eyang harus menghadap Sang Maha Kuasa, ruh Eyang diperkenankan bertemu dengan para nabi, para wali, para syuhada, orang-orang soleh, dan bisa menemui orang tua Eyang, sanak kerabat dan leluhur-leluhur Eyang, yang Eyang sendiri pun tidak semua mengenal mereka. Gusti Allah memperkenankan korin ini untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Eyang mengajarkan budi pekerti kepada bangsa jin dan bangsa manusia di muka bumi ini. Tingkatan manusia yang bisa bertemu dengan Eyang adalah para wali, ahli puasa, ahli sunnah, dan orang-orang yang dikehendaki Allah untuk bertemu dengan Eyang. Tak terkecuali engkau, Ngger. Engkau adalah wali untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu. Maka jagalah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang Angger pulang dan renungkan apa yang Eyang ucapkan. Akhirnya Ki Gendeng Sekarat pun pulang dengan mendapatkan satu pelajaran baru dari sang Eyang misterius. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam,
dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.